Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak bapak semua? Salam kenal, selamat bergabung di channel YouTube SMA Muhammadiyah Langsa. Perkenalkan, nama Bapak Rismawardi, Bapak Guru Ekonomi di SMA Muhammadiyah Langsa. Baiklah, untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Ini adalah materi di kelas 1 semester ganjil. Kita ketahui ekonomi adalah istilah yang paling sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menyaksikan siaran berita di televisi. Umumnya semua berita menghubungkan situasinya ke dalam istilah ekonomi. Contoh, peristiwa banjir dan kebakaran yang menimbulkan kerugian ekonomi, kemiskinan akibat kesulitan ekonomi, suatu negara mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, siswa-siswi SMA menjuarai Olimpiade mata pelajaran ekonomi. Dari contoh peristiwa di atas, timbul suatu ilmu yang mempelajari situasi tersebut, yaitu ilmu ekonomi. Baiklah, di sini akan kita lihat peta konsep tentang konsep ilmu ekonomi. Ya, di situ ada memahami makna, ada ekonomi dan ilmu ekonomi. Kemudian ada masalah ekonomi, itu menyangkut kebutuhan, skala prioritas, dan biaya peluang. Baiklah, sekarang kita akan membahas apa itu ekonomi dan apa itu ilmu ekonomi. Ya, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi, yang terdiri atas kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi, ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga. Ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Mengapa dikatakan sebagai ilmu? Karena memiliki komponen-komponen ilmu, yaitu teori, fakta, fenomena, dan konsep. Baiklah, anak-anak bapak semua, tadi kita sudah memahami makna ekonomi dan ilmu ekonomi. Baiklah, sekarang yang kedua adalah masalah ekonomi. Masalah yang paling utama adalah masalah kelangkaan, di mana kondisi pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhinya. Mengapa? Karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Penyebab kelangkaan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan proses produksi, distribusi, dan konsumsi BBM. Berdasarkan gambar di atas, kita dapat mengetahui mengapa kelangkaan dapat terjadi. Minyak bumi berasal dari dalam perut bumi dan merupakan penguraian hewan-hewan zaman purba yang terperangkap di lapisan bumi. Kemudian minyak bumi yang masih mentah diproses di kilang minyak atau pengeboran untuk dijadikan berbagai produk seperti bensin, solar, minyak tanah, dan aftur. Setelah diproses, hasil pengeboran ini didistribusikan
ke berbagai SPBU di seluruh Indonesia, hingga akhirnya sampai ke tangan pengguna atau konsumen. Banyak kendaraan yang menggunakan hasil minyak bumi, seperti motor, mobil, pesawat, dan truk, yang menyebabkan banyaknya sumber daya alam yang harus dieksplorasi. Belum lagi sifat manusia yang selalu ingin memaksimalkan kepuasannya ke arah eksploitasi, mengakibatkan jumlah sumber daya alam ini makin hari makin berkurang. Sedangkan sumber energi alternatif seperti gas, listrik, dan energi solar masih dalam tahap pengembangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan penyebab kelangkaan yang pertama adalah pertambahan jumlah penduduk. 2. Keterbatasan sumber daya manusia. 3. Eksploitasi sumber daya alam. Dan yang terakhir, yang keempat, bencana alam. Baiklah anak-anak semua, mungkin sampai di sini perjumpaan kita yang pertama. Tugas kalian yang pertama, pernahkah di daerah Anda mengalami kelangkaan barang dan jasa? 2. Barang kebutuhan apakah yang mengalami kelangkaan tersebut? 3. Apakah penyebab kelangkaan barang jasa tersebut? Jelaskan. Ya. Kirim jawaban Anda ke 0811 685 2505. Sekali lagi 0811 685 2505. Sampai ketemu di pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.